Waduh, ada kubur guys. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Lumayan menyeramkan. Aku nggak mau lewat sini, soalnya di depan tuh kuburan. Bukannya takut atau gimana ya? Ini nanjak ini di depan ini. Nggak ada tujuan soalnya di sini. Nanjak banget. Ini aku sendiri terus rasanya kayak serem gitu. Khawatir juga aku serius. Takutnya ntar dikira maling. Gak ada orang di sini guys. Gak ada orang. Bener-bener sepi. Oke, masuk ke sini guys. Ini tuh yang aku suka ini, gang-gang yang kayak gini tuh mantep banget ya. Kalau ini di Indonesia udah banyak banget sih kiri kanan antar tetangga yang lagi ngobrol gitu ya. Oke kawan-kawan, selamat malam. Sekarang udah jam 9 malam ya. Bakalan ngajak kalian belusukan malam. Mudah-mudahan gak ada ubaki sih. Ini serius. Pertama kali aku jalan-jalan malam ya. Dan ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Dan mudah-mudahan aku tuh nggak dikira begal sama orang. Aku ngambil video ini bulan 4 pertengahan ya. Jadi udah nggak terlalu dingin. Tapi nanti aku nggak tahu sih bakal nguploadnya kapan. Ntar ya kawan-kawannya, siapa tahu di depan sana ada yang jual cilok, aku mau beli cilok. Sebuah kemustahilan yang diharapkan di Jepang itu ada yang jual cilok di malam hari pakai gerobak motor. Itu suatu kemustahilan ya. Karena nggak bakalan ada. Gitu guys. Buru-buru ada orang ya. Sekali ada orang serem. Tuh. Kayak gini ya malamnya. Masih ada kayak lampu-lampu di tiang listrik gitu masih ada ya. Tapi kayak warung tempat makan itu ada sih yang buka 1-2. Kayak restoran buat orang-orang yang suka ngebir gitu. Ada. Ntar aku liatin ya. Nah, kalau kita mau ngebir di Jepang itu mudah guys. Lihat, ini tinggal beli. Ini bir semua ini. Ini. Yang kelompok ini tuh bir semua. Kalau ini tuh enggak. Serius ini benar-benar cuman aku di sini guys. Benar-benar cuman aku, nggak ada orang. Kan ini kan jam 9 lebih kan. Nah, kalau di Indonesia di tempatku jam 9 itu aku tuh udah pulang aja dari pesantren tuh. Dari rumah Pak Ustadz aku udah baru pulang aja tuh kalau jam seginian. Tapi kalau di sini kan berbeda kawan-kawan. Ini tuh ada jinja, ada kuil. Tuh, ini tuh ada kuil guys. Tuh. Serem ya. Bener-bener serius. Ini aku sendiri terus rasanya kayak serem gitu. Khawatir juga aku serius. Takutnya ntar dikira maling. Tuh. Nah, di sebelah sana itu rumah bosku. Malulah kalau mampir ya. Tuh. Kaget aku coy. Serius kaget aku.
lampunya tiba-tiba nyala kayak gitu. Gede banget ya gerbang Hashiramanya tuh. Aku ajak kalian ini ke jalan rayanya. Sebenarnya rumahku dari sini tuh lumayan jauh, harus ngelewatin gunung dulu. Dan kalau aku pulang tuh harus emang hati-hati guys. Karena pertama takutnya itu ada babi hutan. Babi hutan di sini tuh masih banyak banget, serius. Nah kayak gini ya, kalau jalan gedenya di pelosok sepi. Terus di depan sana itu ada kayak restoran biasalah, tempat-tempat orang ngebir gitu. Para bos yang ngebir, bosku tuh biasanya dia tuh ngebir di sana. Tuh, ini tuh. Di sini kedai-kedai. Tuh. Tapi kalau di bulan 4 itu orang-orang tuh di sini mancing, aktivitasnya mancing gitu. Kalian suka mancing nggak? Kalau aku tuh lebih kayak suka sih mancing, cuman nggak di laut. Aku tuh suka mancing kayak di sungai gitu. Ikan air tawar lah gitu. Dibandingkan ikan air laut, air asin, aku lebih suka kayak di sungai gitu. Karena rumahku dari laut tuh jauh juga sih. Dan tiba-tiba di Jepangnya aku ditaruh di sektor laut. Bener-bener nggak cocok banget sih sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi ya. Pas di Indonesia dulu aku nggak bisa milih pekerjaan sih gitu ya. Makanya apa aja yang datang pekerjaan, ya udah deh yang penting berangkat ke Jepang. Dan ternyata aku menyesal dengan prinsip seperti itu. Makanya kalau kalian ke Jepang itu pilihlah pekerjaan sesuai dengan yang kalian mau. Ya supaya nanti pas di Jepangnya itu kalian nggak menyesal. Serius. Ini kayak uji nyali nih, serius. Kalau kayak gini kayak uji nyali beneran. Enaknya kalau pakai action cam ya. Simple. Tuh, kayak uji nyali. Ini tempat cewek anak Indonesia di sini. Coba ya aku panggil. Oh. Ta. Ta. Sialan, kaget aku. Tuh ada anak Indonesia. Buka. Aku lupa bawa grillmu. Iya, aku jalan-jalan mencari nafkah. Lagi teleponan. Tuh, ini bengetnya. Say hi. Say hi, say hi. Kapan Kohai mau datang? Udah datang. Udah datang. Udah sebulan, Pak. Aku mau uji nyali nih. Uji nyali biasa, uji nyali. Di sini nggak ada orang. Tadi habis ngobrol-ngobrol sama Tata, orang Jawa Tengah itu. Dia kaigo di sini. Cuman pas aku interview dia rada-rada menyesal sih. Kenapa di sini katanya gitu. Kenapa nggak di kota katanya gitu. Waduh, ada kubur guys. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Lumayan menyeramkan. Aku nggak mau lewat sini, soalnya di depan tuh kuburan. Bukannya takut atau gimana ya? Ini nanjak ini di depan ini. Nggak ada tujuan soalnya di sini. Nanjak banget. Mending aku balik aja guys. Lewat sini. Wah. Kalau di Jepang itu terus kalian tuh pakai sepeda, terus malam-malam lampunya itu umpama rusak, persiapkan diri Anda pasti bakalan ditilang sama polisi. Soalnya lampu pas malam pakai sepeda itu penting banget kan. Itu biar pengendara lain tuh bisa lihat juga gitu. Kalau di Indonesia jam segini tuh udah masih rame ya. Kalau di Indonesia. Tuh. Di sana banyak tuh orang mancing-mancing tuh di sana tuh.
Ini sekolah SD yang udah terbengkalai ini. Gila ya, aku nggak ada kerjaan. Di rumah nggak ada orang soalnya. Di sini udah nggak ada pemukiman guys. Tuh, udah nggak ada pemukiman di sini. Aku ajak kalian balik aja ya. Tumben lihat mobil. Tumben lihat mobil di belakang tuh. Tuh, ada mobil lewat, tumben banget. Beli apa ya? Wah. Cuman kalau kita tuh kayak ngopi gitu kan, di sini tuh gampang gitu. Soalnya kan ada Jidohang Baiki kan. Jadi kalau mau ngopi-ngopi tuh gampang. Ada penjual otomatis. Tuh, aku pakai yang 500 yen, 50.000. Mungkin Georgia aja. Favorit ini milk tea teman-teman ya. Kalau yang enak itu kayaknya ini juga enak. Kalau ini tuh terlalu pahit, kayak kenangan kalian sama mantan. Wah, nampaknya uang ini nggak bisa. Ini tuh uang baru, jadi nggak bisa. Coba kita pakai yang uang kertas. Wah, receh yang banyak nih. Nah, oke. Jual Bilibin magandang gabi. Indonesia Jing. Hai, Indonesia Jing. Kumawa. Palingan yang ngeramein itu orang. Tadi kan orang Filipina tuh. Aku sapa pakai bahasanya. Aku bilang magandang gabi. Halo artinya tuh, atau selamat malam. Wah. Ini emang favorit sih. Lihat. Gak ada orang di sini guys. Gak ada orang. Bener-bener sepi. Tuh. Kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makanya ya, aku ini mempertaruhkan nyawa ini ke sini. Kalau misalnya dicurigain terus polisi datang, aku nanti dikira maling. Tapi muka baik seperti ini masa sih dibilang maling? Enggak lah ya, enggak. Oke, masuk ke sini guys. Ini tuh yang aku suka, ini gang-gang yang kayak gini tuh mantep banget ya. Kalau ini di Indonesia udah banyak banget sih kiri kanan antar tetangga yang lagi ngobrol gitu ya. Tapi di sini mah boro-boro. Orang Jepang ya kalau udah jam 8 itu udah banyak yang tidur. Serius ini ya teman-teman ya. Aku nggak ngarang, udah banyak yang kayak istirahat-istirahat gitu tuh. Kalau udah jam 8 gitu, udah banyak yang istirahat. Bosku aja yang cewek itu biasa tidur, kalau dia tuh paling larut tidurnya katanya jam 9, paling cepat itu jam 7. Jarang banget di atas jam 9 katanya gitu. Oh, di dalam tuh anak ini kayaknya orang apa sih, orang Nepal ya. Di sini tuh banyak orang Nepal juga. Aku kayaknya harus pulang guys, soalnya barang-barangku tuh dia patuh semua. Sekarang di kawasan ini tuh lagi rawan sama maling. Temanku yang orang Vietnam kemarin tuh kehilangan 100 jutaan tuh di sini. Itu yang nyuri bukan orang Jepang ya, tapi sesama Vietnamnya yang maling gitu. Bukan orang luar. Dan yang maling itu kabur. Gitu. Kasihan banget ya. Orang kerja capek-capek, uangnya malah dicuri gitu. Makanya langsung diusut sama polisi. Makanya ini aku harus cepat-cepat pulang. Di rumah ada laptop, kamera, ada dompet juga. Dan di rumah sekarang nggak ada siapa-siapa. Agus, Danu, Rumain udah pulang duluan ke Indonesia. Sedangkan aku nambah 2 bulan lagi kontraknya.
Gak apa-apa lah. Pulang dulu guys. Ini jalan pulang. Aku juga khawatir terlalu malam juga nggak bagus. Soalnya banyak babi hutan. Oh. Kalau nggak ada barang-barang berharga sih, aku ya berani aja sih tinggalin lama. Tapi sekarang rawan maling. Oke guys, bakalan tadi nanjak serius. Terus ini bakalan pulang. Di sini tuh banyak babi hutan. Jalan yang ini tuh banyak babi hutan. Harus hati-hati. Ntar nabrak lagi. Kalian jangan kaget ya. Tempat tinggalku kayak gini. Aku 6 bulan stres dulu. 6 bulan kawan-kawan. Kerja nggak fokus. Gara-gara nggak terima sama keadaan. Ya mau gimana lagi ya. Di sini banyak babi serius. Harus fokus. Harus lihat depan. Allahu Akbar. Soalnya aku pernah pakai sepeda di sini jam seginian dah. Itu satu keluarga babi yang lewat. Kaget aku. Siapa yang nggak kaget dihadang sama babi gitu loh. Kalau diseruduk babi berabe kan. Jangan kaget ya. Ini Jepang pelosok. Makanya sebelum kalian ke Jepang itu, sebelum kalian nerima job, minimal kalian tuh harus tahu dulu penempatan kalian tuh di mana. Jangan main langsung diterima aja ya. Alhamdulillah nyampe rumah guys. Alhamdulillah. Nasib tinggal di pelosok. Ya disyukuri aja lah ya. Ini juga bakalan berakhir kok. Anata itsu kairu betonamu. Betonamu. Itsu? Ichi. Rokugatsu? Shichi. Shichi. So. Watashi wa jitsu wa kongetsu. Coto mate. Betonamu bode nih. Aku kalau sama orang Vietnam tuh susah ngomongnya guys, tapi aku pakai bahasa Vietnam. Ntar dulu, coba mati ini. Komen. Aku pakai. Sebenarnya bulan ini saya pulang, tapi saya memperpanjang kontrak sampai bulan 6. Okaru. Watashi wa biet onaji. Deso? Demo watashi rokugatsu made. Rokugatsu made. Rokugatsu. 5月はから6まで。5から6まで。Ya, koko dame. Koko dame. Koko dame. Kaisa wa ii. Kaisa sacho wa sugoi. Demo nani mo nai. Machi. Hiroshima to ka. Watashi wa Okayama. Okazama. Watashi Okazama. Honto? Renraku. Issho ni nomu. Chotto Facebook. Facebook.
bukan salah. Oh, nasi. Hmm. Tidak ini apa ya? Facebook. Aku mau tukeran Facebook sama dia nih. Anak nama Nah, Facebooknya nih. Dung Dung Hoàng Gia. Coba mate. Betonamu. Betul nama. Trái một tí nhé. Chọn tí. Korea nih. Eso. Tiếng Việt. Không không, ý là để mai. Dia bakalan di Okayama soalnya nanti nih guys. Tutup. Oke. 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 Ya, jadi kayak gitu ya teman-temannya. Jangan kaget sama tempat tinggalku yang memang benar-benar pelosok. Aku juga awalnya kaget banget. Kenapa aku tuh ditempatin di tempat yang memang benar-benar pelosok. Tapi ya mau gimana lagi ya, udah terlanjur. Kalau disuruh mengulang lagi waktu, mungkin aku tuh ngambil tempat yang agak lebih kotaan dikit lah ya. Makanya buat teman-teman yang mau ke Jepang, yang mau interview, tanya dulu ini lokasinya di mana, lokasi tempat kerjanya di mana, di pelosok atau di mana. Tapi buat teman-teman yang memang fokus buat kerja gitu, nggak mikirin main, ya silahkan di tempat yang seperti ini. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh mau tempatnya itu yang kayak setengah kota, setengah desa gitu. Itu worth it sih menurut aku. Tapi ya udah disyukuri aja ya. Mungkin videonya sampai di sini dulu ya kawan-kawannya. Terima kasih udah nonton video ini, yang udah like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih. Jangan lupa juga ya, tonton terus video. Jangan lupa juga ya, tunggu aku upload lagi. Tonton dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian yang mungkin ke Jepang. Aku Faisal melaporkan dari Jepang.